Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmawati Ayu Prihatini dengan NPM 2004040019. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah Qawaid Fiqhiyah. Langsung saja, untuk yang pertama, sejarah Qawaid Fiqhiyah itu tidak semata-mata langsung mencapai kesempurnaan beberapa proses untuk mencapai kesempurnaannya. Di sini sejarah Qawaid Fiqhiyah terdiri dari 3 periode, yaitu yang pertama, periode pertama yaitu proses munculnya Qawaid Fiqhiyah, periode kedua masa pertumbuhan dan perkembangan Qawaid Fiqhiyah, dan yang periode ketiga yaitu masa penyempurnaan Qawaid Fiqhiyah. Periode pertama, langsung saja. Sejarah Qawaid Fiqhiyah itu tidak lepas dari masa terdahulu, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat, dan masa tabi'in. Pada masa-masa ini, keberadaan sebuah ilmu itu masih dalam bentuk bakunya yang bersumber dalam Al-Quran maupun keterangan-keterangan Nabi Muhammad yang biasa kita kenal dengan sebutan hadis atau sunnah. Rasulullah akan menjelaskan dalam menghadapi problematika hidup itu dan akan menggali hukum dengan beristinbat terhadap Al-Quran. Proses inilah yang melahirkan proses pembentukan hukum-hukum Islam termasuk Qawaid Fiqhiyah. Dan dalam proses munculnya Qawaid Fiqhiyah ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase Rasulullah SAW. Nah, pada masa ini itu Rasulullah mengeluarkan kaidah bahkan dari matan hadis yang beliau ucapkan. Hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang hukum banyak memakai pola kaidah umum yang artinya dapat mencakup dan menempuh seluruh persoalan-persoalan fikih. Berikut ini adalah hal-hal yang diucapkan oleh Rasulullah yang memiliki esensi Qawaid Fiqhiyah. Di antaranya yaitu yang pertama, berbunyi al-kharaju bid-dhaman, yang artinya hak yang menerima hasil karena harus menanggung kerugian. Yang kedua, innamal amalu binniyah, yang artinya setiap pekerjaan tergantung pada niatnya. Selanjutnya, al-ajma'u jarahu hajubar, yang artinya kerusakan yang dilakukan binatang tidak dikenakan ganti rugi. Terus selanjutnya la dororo wala diroro, yang artinya tidak boleh berbahaya dan tidak membahayakan. Nah, keempat ini merupakan contoh yang Rasulullah ucapkan pada ketika itu dan disebut dengan kaidah-kaidah yang mengandung persoalan hukum yang bisa untuk memecahkan persoalan-persoalan pada masa itu. Selanjutnya, fase sahabat Nabi. Pada periode ini, pola pikir sahabat mulai mengalami transformasi, yaitu ke arah ijtihad, di mana dalam pengambilan hukumnya itu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Hal ini disebabkan karena banyaknya persoalan baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi. Jadi pada masa Nabi ini persoalan atau masalah-masalah kehidupan itu semakin berkembang dan diperlukan sebuah ijtihad untuk menyelesaikan persoalan tersebut, seperti menggunakan qiyas, ijma, ra'yu. Nah, seperti itu. Dan para sahabat ini mencoba meneladani ucapan Rasul yang singkat, padat, bisa mencakup dan menyelesaikan beberapa masalah sekaligus yang mempunyai kesamaan karakter. Nah, berikut contoh ucapan-ucapan para sahabat Nabi ini ketika memutuskan beberapa perkara. Contohnya perkataan Atsar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, maqadiya'al hukuki andal syurut, yang artinya penerimaan hak berdasarkan pada syarat-syaratnya. Kemudian perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, kullu syai'an fi likur fahu muhairin wa kulli syai'in fa in lam tajdawa fahuwal awwala fal awwal, yang artinya
Segala sesuatu dalam Al-Quran yang menggunakan kata atau, maka itu adalah berkonotasi pilihan, dan segala ayat dalam Quran yang berkalimat jika tidak menemukannya, maka itu yang utama dan paling utama untuk dikerjakan. Dan selain itu ada juga asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abdul Razak yang berbunyi, min qasima ribahi fala dhaman alaih, yang artinya orang yang membagi keuntungan tidak menerima kerugian. Nah, itu contoh ucapan-ucapan singkat yang diutarakan oleh para sahabat Nabi. Fase ketiga ini fase masa tabi'in. Keberadaan qawaid fikih pada masa tabi'in ini adalah masa awal perkembangan fikih. Pada periode ini juga ditandai dengan munculnya para ulama-ulama dan murid-muridnya yang memberikan pengarahan-pengarahan kepada kelompok masyarakat yang mengkaji fikih ketika itu. Tabi'in yang mengeluarkan qawaid fikih antara lain Al-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-adamu idza saqat anal nasisa qatama huwa asghurumi, yang artinya apabila yang besar gugur, yang kecil pun gugur. Dan itu Al-Qadi Suraih bin Haris Al-Kindi membuat sebuah kaidah yang berbunyi, min syarti ala nafsi ta'i hanagiru makruhi fahuwa alaih, yang artinya barang siapa membuat janji secara sukarela tanpa paksaan, maka janji itu menjadi tanggungannya. Kaidah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim terdapat di dalamnya serangkaian kaidah fikih. Nah, kaidah ini dicantumkan dalam kitabnya Abu Yusuf yaitu Al-Kharaj. Nah, dalam kaidah ini diantaranya adalah merupakan sebuah surat yang ditujukan untuk Harun ar-Rasyid yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laisa lil imami ana yahruju syai'an min yadi'aha dan ila bihaqqin sabitin ma'ruf, yang artinya tiada wewenang bagi seorang imam untuk mengambil sesuatu dari seseorang kecuali dengan ketentuan yang nyata dan cara yang baik. Selanjutnya ada kaidah lain dari Imam Muhammad Ibnu Hasan Al-Syaibani yang berbunyi, kullu man mata minal muslimina lau risalahu famaluhu li baitil mal, yang artinya barang siapa meninggal dunia tanpa punya ahli waris, maka hartanya itu diserahkan kepada baitul mal. Nah, selanjutnya masuk ke periode kedua, yaitu masa pertumbuhan dan perkembangan qawaid fikih. Fuqaha Hanafiyah menjadi kelompok pertama yang mengkaji qawaid fikih karena luasnya furu' yang mereka kembangkan. Pengumpulan qawaid fikih dalam mazhab Hanafi dilakukan pertama kali oleh Abu Thahir Al-Dabas Al-Hanafi. Pada periode kedua ini, yang pertama dimulai dari abad keempat Hijriyah. Di sini Abu Zaid Al-Dabusi telah melakukan kajian ilmiah tentang qawaid fikih dan menggabungkannya dengan kaidah al-harhi. Kajian Al-Dabusi ini dapat dilihat dalam karya besarnya Ta'sis al-Nazar. Lalu pada abad kelima Hijriyah tidak ditemukan kitab yang secara khusus mengkaji masalah qawaid fikih selain kitab Ta'sis al-Nazar karya Al-Dabusi. Begitu juga pada abad ke-6 Hijriah tidak ditemukan kitab selain kitab Dhoh dari Al-Qawaid karya Alauddin Muhammad bin Ahmad al-Samarqandi. Selanjutnya abad 6 Hijriah, ilmu qawaid fikih berkembang pesat meskipun belum mencapai puncaknya. Hal ini ditandai dengan munculnya sejumlah tokoh ulama dalam ilmu ini seperti Muhammad bin Ibrahim Al-Jajjar Al-Salaki yang menyusun kitab Al-Qawaid fi Furu' Al-Syafi'iyah, Izzuddin bin Abdissalam yang menyusun kitab Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam, dan Muhammad bin Abdillah bin Rashid Al-Bagri Al-Qashini Al-Maliki yang menyusun kitab Al-Muzab fi Dab Qawaid Al-Mazhab.
Nah, pada abad kelima ini terjadi sebuah stagnansi, yaitu tidak ditemukannya sebuah perkembangan dalam qawaid fikih. Jadi seperti istilahnya terjadi kekosongan, tidak ada perkembangan. Nah, mulai muncul lagi pada abad ke-6. Memasuki abad ke-8 Hijriah ini, ilmu qawaid fikih mengalami masa keemasan, ditandai banyak kitab qawaid fikih yang muncul. Berikut karya-karya besarnya. Yang pertama itu karya dari Al-Ashibah wa Al-Nazair, karya Ibnu Al-Wakil Al-Syafi'i. Yang kedua, kitab Al-Qawaid karya Al-Muqari Al-Maliki. Yang ketiga, Al-Majmu' Al-Muzab fi Babi Qawaid Al-Mazhab karya Al-Ali Al-Syafi'i. Lalu yang keempat, Al-Ashibah wa Al-Nazair karya Al-Subki Al-Syafi'i. Yang kelima, Al-Ashibah wa Al-Nazair karya Al-Isnawi. Yang keenam, Al-Mansur fi Al-Qawaid karya Al-Zarkasi Al-Syafi'i. Yang ketujuh, Qawaid fi Al-Fiqh karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang kedelapan, Al-Qawaid fi Al-Furu' karya Al-Ghazi. Pada abad ke-9 Hijriah, perkembangan ilmu qawaid fikih terbatas hanya pada penyempurnaan hasil karya para ulama sebelumnya, khususnya di kalangan ulama Syafi'iyah. Hal ini dapat dilihat pada kitab Ibnu Al-Mulakin dan Taqiyuddin Al-Hisni. Selanjutnya, pada abad ke-10 Hijriah, pengkodifikasian qawaid fikih semakin berkembang. Imam Al-Suyuti telah berusaha mengumpulkan kaidah fikih yang paling penting dari karya Al-Alai, Al-Subki, dan Al-Zarkashi. Ia mengumpulkan kaidah-kaidah tersebut dalam kitabnya Al-Ashahwa Al-Nazair. Selanjutnya, Abu Al-Hasan Zakok Al-Tujibi Al-Maliki menyusun kitab qawaid fikih yang istimewa di kalangan fuqaha Malikiyah dengan mengambil rujukan dari kitab Al-Furuq karya Al-Qarafi dan Al-Qawaid karya Al-Maqqari. Lalu Ibnu Nujaim Al-Hanafi menyusun kitab qawaid fikih dengan nama Al-Ashibah wa Al-Nazair, merupakan langkah maju dalam mazhab Hanafi. Lalu pada abad ke-11 dan 12 Hijriah ini, ilmu qawaid fikih terus berkembang. Jadi pada periode kedua ini terjadi perkembangan mencapai masa-masa keemasan, bahkan ada masa-masa stagnansi, dan dari qawaid-qawaid fikih itu dikumpulkan dan dikodifikasikan atau dibukukan. Selanjutnya, periode ketiga yaitu masa penyempurnaan qawaid fikih. Langkah-langkah penyempurnaan dilakukan ketika pengkodifikasian qawaid fikih telah mencapai puncaknya ketika disusun Majalat Al-Ahkam Al-Adliyah oleh Komite Fuqaha pada masa Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Han Ai-Utsmani pada akhir abad ke-13 Hijriah. Majalat Al-Ahkam Al-Adliyah ini menjadi rujukan atau referensi lembaga-lembaga peradilan pada masa itu. Ini menandai sebagai era kematangan qawaid fikih. Para fuqaha memasukkan qawaid fikih pada Majalat Al-Ahkam Al-Adliyah ini setelah terlebih dahulu mempelajari sumber-sumber fikih dan beberapa karya tulis tentang qawaid fikih seperti Al-Ashibah wa Al-Nazair karya Ibnu Nujaim dan Majami' Al-Haqaiq karya Al-Khadimi. Jadi pada masa penyempurnaan di periode ketiga ini, kumpulan-kumpulan qawaid fikih yang sudah dibukukan itu disempurnakan kembali, yaitu oleh Majalat Al-Ahkam Al-Adliyah ini disusun seperti undang-undang itu, diberi pasal-pasalnya, bab-babnya, nah begitu, karena qawaid fikih ini digunakan oleh lembaga peradilan pada masa itu sebagai sebuah rujukan. Sekian penjelasan mengenai sejarah qawaid fikih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.